وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Pada lafal bacaan wa idz qataltum, perlu diperhatikan di dalam melafalkan huruf zal yang berharakat sukun, jangan sampai ia memantul. Memantul. Di antaranya adalah yang memantul itu adalah huruf-huruf qalqalah, sedangkan huruf zal bukan termasuk daripada sifat huruf-huruf qalqalah. Contoh yang kesalahan terjadi dalam memantulkan zal, ada yang kesalahan terjadi ketika dia memantulkan zal, wa idza qataltum, wa idza, dan dia memantulkan huruf zal, padahal zal bukan termasuk huruf yang mantul. Yang kedua, ada kesalahan yang terjadi, dia menggantinya dengan huruf zai, misalnya wa iz. Nah, ini juga perlu difahami, tidak boleh. Yang selanjutnya pada lafal qataltum nafsan faddara, ada mim mati bertemu dengan huruf nun. Maka apabila ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah keseluruhannya, baik itu nun, ya dan sebagainya, kecuali nanti dia bertemu dengan mim dan ba, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi artinya, izhar artinya jelas, syafawi berasal dari kata syafah. Berarti ia harus jelas di dalam melafalkan mimnya, tidak boleh ada penahanan. Wa idz qataltum nafsa, tidak boleh. Wa idz qataltum nafsa, tidak, karena dia bukan bertemu dengan huruf mim dan ba. Kemudian melafal nafsan fa, fa pada lafal fa ini harus dialirkan nafas kita, af. Maka naf jangan diputus dengan nafas. Misalnya nafsa, bibir kita merapat, tidak. Kenapa? Karena huruf fa itu makhrajnya bukan di bibir. Maaf, huruf fa itu makhrajnya di bibir tapi tidak rapat bibir kita. Nafsan fa. Pada lafal sanfadda ada fathatain bertemu dengan fa. Ada huruf sin berharakat fathatain bertemu dengan fa. Maka suara sinnya ini, suara tanwinnya dimasukkan ke huruf fa. Awalnya nafsan, karena bertemu dengan fa disamarkan surat tanwinnya, dan inilah yang kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan di antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Jadi nafsan fa, bukan nafsang fa. Jangan juga dia pakai ang tapi nafsan fa, bukan nafsang fa, ya. Kemudian juga bukan nafsan fadda, yaitu langsung nafsan faddara. Nafsan faddara. Kemudian kita sambil kita tahan surah ikhfa-nya. Kemudian faddaratum fiha. Di sini huruf fa langsung dibaca kepada huruf dal. Maka fadda. Alifnya tidak dibaca, bukan fauddaratum. Tapi di sini alifnya dianggap tidak ada. Faddaratum fiha. Nah, ini penulisannya seperti ini memang. Nah, di sini ketika melafalkan hamzah itu harus bukan diputus, suaranya tertahan, dan suaranya nafas kita juga kita tahan. Faddaratum, tidak boleh menyeret faddaratum, ra'tum, tapi dia harus ditahan suaranya. Faddaratum fiha. Kemudian pada lafal mim mati bertemu fa lagi ada izhar syafawi di sebenarnya. Kemudian pada fiha, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i, yaitu fi dan ha harus dipanjangkan sama. Wa idz qataltum nafsan faddaratum fiha. Kemudian wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Pada lafal wallah, ini wa-nya ditipiskan dulu, baru lafal Allah tebal. Jangan langsung wallah, tapi dia wallah. Ya, wallahu. Wallahu mukhrijum ma.
Kemudian pada lafal Allah dipanjangkan 2 harakat karena ia lafzul jalalah. Kemudian mukhrijum ma, pada lafal mukhrijum ma, di sini ada dhammatain bertemu dengan mim. Apabila ada huruf berharakat dhammatain bertemu dengan ada huruf berharakat tanwin, baik itu an, in, un, karena di sini dhammatain khususnya bertemu dengan mim. Pada dasarnya kan kalau kita membaca tanwin itu ada suara nun, ya. Tanwin pada dasarnya adalah bunyi nun yang dilafazkan tapi tidak ditulis. Contoh, misalkan di sini mukhrijun, itu kan bisa kita tulis dengan mukhrijun seperti ini, maaf, dengan nun, mukhrijun, sama dengan ketika bentuknya seperti ini. Maka di sini tanwinnya dimasukkan ke mim karena bertemu dengan huruf mim, dan inilah yang kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya kita memasukkan suaranya kepada rongga hidung kita. Maka mukhrijum ma sambil ditahan. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i. Kemudian pada lafal kuntum, di sini ada nun sukun bertemu dengan ta. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ta, maka kita hukumi dengan bacaan ikhfa. Nah, bacaan ikhfa ini sendiri pun bukan semuanya dibaca dengan ang. Ya, misalnya kuntum, enggak, tapi dia menyesuaikan daripada hurufnya masing-masing. Disesuaikan dengan makhraj dan sifat hurufnya masing-masing. Kalau di sini ketemu ta, maka samarkan ikhfa-nya atau nunnya samarkan ke ta. Kuntum, bukan kuntum, tapi kuntum. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian pada lafal mim mati ketemu ta, ada bacaan izhar syafawi lagi. Suara mimnya di sini harus dijelaskan. Baik. Kemudian pada lafal taktumun, di sini huruf kafnya harus dalam pembacaannya tidak memantul, tidak taqtumun, tapi kaf memiliki sifat, salah satunya sifat syiddah, yaitu suara kita tertahan ak. Kemudian ada nafas yang dikeluarkan ketika melafalkannya, yang dimana kaf juga punya sifat namanya hamas. Maka cara melafalkannya bagaimana urutannya? Urutannya adalah syiddahnya dulu, baru hamasnya. Ak, baru tak. Maka taktumun. Kemudian pada lafal mun, di sini ada bacaan kita namakan dengan mad arid disukun, yaitu bacaan yang berkenaan dengan mad yang terjadi akibat adanya sukun arid ketika kita waqaf atau ketika kita berakhir dalam akhir bacaan kita, yang dimana ketika huruf yang dimatikan di akhir itu awalnya kan berharakat taktumuna, karena kita matikan maka dia menjadi nun yang sukun, sebelumnya ada huruf mad. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Dalam pembacaannya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat awalnya. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Faqulna idribuhu biba'dihha كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Bismillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum tajwid pada surah Al-Baqarah ayat ke-73. Baik, kita lihat pada lafal faqulna idribuhu. Untuk lafal huruf fa, teman-teman, ini jangan kita ganti dengan huruf P ya, teman-teman. Misalkan contoh bagaimana faqulna idribu. Ada mungkin sebagian kita yang dia agak susah di dalam melafalkan huruf F. Maka kemudian dia mengganti dengan huruf P, faqulna idribu. Nah, ini nanti ditakutkannya dia merubah hurufnya. Nah, usahakan dia ketika melafalkan fa itu bibir kita tidak terlalu rapat dan ada rongga yang kita keluarkan untuk mengeluarkan nafas kita, fa, agar suara fa-nya terdengar lebih baik. Faqul nadribuhu. Kemudian kita lihat di lafal nadribu. Ya, di sini ada huruf
dot yang didahului dengan alif. Pada dasarnya kalau dia ada huruf alif itu kan menandakan panjang karena alif itu huruf mad. Karena bertemu dengan huruf dot yang dia sukun, maka nanya langsung huruf dotnya langsung dibaca. Fakulna, tidak dipanjangkan nanya, tidak fakulna, tapi fakulna. Nah, ketika melafalkan huruf dot ini harus ditebalkan teman-teman. Kenapa? Karena huruf dot punya satu sifat. Yang pertama isti'la. Isti'la itu apa? Pangkal lidah kita terangkat. Yang kedua, huruf dot punya sifat idbaq. Idbaq itu lidah lebih melekat ke atas akad atau melekat dengan langit-langit kita. Yang ketiga, huruf dot ada suatu sifat yaitu sifat istitolah. Istitolah dalam melafal huruf dot itu ada sedikit memanjang dotnya. Maka ketika dia huruf dot sukun, ini yang harus kita tampakkan tiga ini. Fakulna. Dan hati-hati memantulkan huruf dot. Huruf dot tidak boleh mantul. Kebanyakan kita ada yang memantulkan fakulna deribu. Nah, ini memantulkan huruf dot. Maka agar tidak memantul huruf dotnya, dia huruf dot itu kan makhrajnya sisi lidah kita bertemu dengan gigi geraham atas. Maka dan pangkal lidah kita angkat. Fakulnadribuhu. Maka agar dia tidak memantul, maka kita naikkan sesuai dengan makhrajnya agar dia tidak boleh terpantulkan. Fakulnadribuhu. Kemudian melafal buhu bi ba'dihha. Di lafal bu ini harus kita panjangkan 2 harakat karena dia ada bacaan mat tabi'i. Kemudian ada lafal pada lafal bi huruf ain itu punya sifat namanya bainiyah. Sifat bainiyah yaitu sifat antara syiddah dan rokhawah. Apa itu syiddah? Syiddah itu tertahannya suara, sedangkan rokhawah itu mengalirnya suara. Maka di sini huruf ain tidak terlalu dialirkan dan tidak terlalu ditahan suaranya, sehingga biba'dhiha. Ya, kemudian dhi ini harus tampakkan dhi bukan di. Ya, beberapa yang terjadi adalah tidak menekankan huruf dot. Dia misalnya biba'dhiha. Nah, itu terdengar sebagai mana huruf dal. Nah, padahal di sini huruf dot, maka agak tebalkan lagi. Fakulnadribuhu biba'dhiha. Dan lafal ha di sini ada bacaan mat tabi'i, yaitu dipanjangkan huruf hanya 2 harakat. Kemudian kita ada waqaf pada lafal huruf jim. Maaf, tanda huruf jim itu kita boleh waqaf. Kemudian pada lafal kadzalika yuhyillahul mauta. Pada lafal kadza, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan sampai terbaca dengan huruf zai ya. Kadzalika. Kesalahan yang terjadi adalah menggantinya dengan huruf zai. Untuk huruf zali sendiri ada bacaan mat tabi'i, yaitu za-nya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian pada lafal yuhha, sifat ha itu memiliki salah satu sifat. Apa sifat huruf ha? Ha ada sifat hamesnya, mengalirnya nafas. Dan ha ini tidak boleh dibaca yuhyillah, tidak boleh dengan huruf ha besar karena dia bukan huruf ha besar tapi ha kecil. Yuhyillah. Kemudian ha ini juga bagaimana cara melafalkannya? Sesuaikan dengan makhrajnya. Makhraj huruf ha kecil adalah dari tengah tenggorokan kita. Gitu ya. Kemudian lafal Allah bila didahului dengan huruf kasrah maka tidak boleh ditebalkan. Nah, di sini kita namakan dengan lamut tarqiq, lam yang tipis. Maka yuhyillah, bukan yuhyillah, tapi yuhyillahul mauta. Kemudian pada lafal al-mauta ada alif lam. Di sini alif lamnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Kemudian pada lafal al-mauta, di sini mauta sebelumnya di lafal mau, yaitu ada bacaan lin, yaitu lembut di dalam pelafalannya karena ada huruf waw sukun didahului dengan huruf fathah, maka dia lembut dalam pelafalannya. Kemudian pelafal ta di sini kita baca dengan mat tabi'i, panjangnya 2 harakat, maka harus dipanjangkan dulu 2 harakat. Mauta. Dan di sini penulisannya ada huruf ta yang bertemu dengan di sini pada huruf ya, tapi di sini bukan dianggap ya, tapi dianggap dengan suaranya ta, yaitu huruf alif. Karena maka ditandai dengan alif kecil di atasnya menandakan huruf ta-nya dibaca sepanjang 2 harakat. Kemudian
wa yurikum ayatih. Padahal farri dipanjangkan 2 harakat karena ia bacaan mad tabi'i. Wa yurikum ri 2 harakat. Kemudian pada lafal kum ayatih ada mim mati bertemu hamzah. Maka ini kita namakan dengan bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu suara mimnya dijelaskan. Izhar artinya jelas, syafawi berkenaan dengan bibir kita. Maka ketika ada huruf mim bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah, maka ya kita namakan dengan izhar syafawi kecuali 2 huruf, yaitu apabila mim bertemu dengan mim bertemu dengan ba. Kalau 2 ini bukan termasuk daripada izhar syafawi. Kemudian pada lafal a di sini ada mad badal yang dimana adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad, panjangnya 2 harakat. Ya mad tabi'i 2 harakat, fathah bertemu alif. Ayatihi. Pada lafal hi di sini ada bacaan mad silah qasirah, yaitu terjadi adanya huruf ha dhamir. Ya, ha dhamir itu yang bagaimana, yang begini atau yang begini, kemudian didatang setelahnya huruf waw kecil atau yang seperti ini huruf ya. Maka dia menandakan panjang untuk hi-nya 2 harakat. La'allakum ta'qilun. Mim mati bertemu tak sama izhar syafawi, dijelaskan mimnya ta'qilun. Ain sifat bainiyahnya qilun. Kemudian pada lafal nun ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi karena adanya sukun arid pada lafal nun yang dimatikan, dan sebelum huruf nun yang dimatikan ada huruf mad. Maka ia kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa? Boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6 harakat. Tapi kita ngambil yang tengah-tengah, yaitu yang 4, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baik, kita coba ulang. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya, shadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.